Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi Samsi, NIM 20210043. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membaca kritis. Membaca kritis itu merupakan proses membaca yang dilakukan secara mendalam untuk memahami informasi yang terkandung dalam bacaan. Dalam membaca kritis ada 3 tahap. Yang pertama itu ada analisis, yang kedua ada interpretasi, dan yang terakhir itu evaluasi. Analisis ini bertujuan untuk menemukan pola tulisan dengan mencari bagian-bagian tertentu. Terus interpretasi itu membaca pola ide penulis, bertujuan untuk menemukan makna. Dan yang terakhir itu evaluasi, penilaian. Setelah tahap-tahap membaca kritis, juga ada metode-metode dalam membaca kritis. Metode-metode ini ada 5. Yang pertama itu membaca, yang kedua itu meninjau, yang ketiga itu pertanyaan atau soal-soal, dan yang keempat itu menyatakan kembali, dan yang terakhir itu baca ulang. Terus juga ada contoh dan macam-macam dalam membaca kritis. Yang pertama itu ada teks berita, yang kedua juga ada teks advertorial, yang ketiga ada teks editorial, dan yang terakhir teks opini. Tapi di sini saya mengambil contoh dari teks berita yang berjudul motor milik warga di Batam dicuri saat Hari Raya Idul Adha. Sepeda motor milik seorang warga di Batam, Kepulauan Riau, dicuri saat Hari Raya Idul Adha. Pemilik sepeda motor bernama Farhan mengetahui jika kendaraannya itu hilang saat akan berangkat salat Idul Adha. Kejadiannya pada Kamis lalu saat pelapor hendak melaksanakan sholat Idul Adha terkejut melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada lagi di depan teras rumah yang berada di Kelurahan Seilangka, Segulung, kata Kanit Reskrim Polsek Segulung, Ibtu Yuda Firmansyah, Sabtu tanggal 1 bulan 7 tahun 2023. Mendapati sepeda motornya sudah tidak berada di rumah, Farhan tetap berangkat sholat. Setelah selesai sholat, baru dia membuat laporan ke polisi. Nah, dengan membaca kritis, kita bisa tahu bahwa kejadiannya itu bertempat di Batam. Terus korbannya itu bernama Farhan. Nah, dan kejadiannya itu tanggal 1 bulan 7 tahun 2023. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.